Tambahan untuk hari ini bahwa ada perbedaan antara BMT dengan koperasi syariah maupun bank syariah ya. Kalau koperasi syariah dan bank syariah itu hanya memiliki satu lembaga, namanya lembaga keuangan ya, atau yang berdasarkan prinsip syariah gitu. Jadi terdiri lagi dari lembaga keuangan, sementara kalau BMT itu memiliki dua lembaga. Yang pertama dia sebagai Baitul Mal atau rumah harta. Yang kedua disebut sebagai Baitul Tamwil, atau Tamwil itu adalah rumah pengembang harta ya. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau kan BMT itu kan gabungan dari itu tadi ya. BMT itu artinya Baitul Mal dan Watamwil. Baitul Malnya itu menghimpun misalnya dana zakat, dana infak, dana sedekah. Mengelola itu bisa menyalurkan ya, dia bisa menyalurkan sedekah, infak dan berbagai macam keuangan lainnya yang ditarik dari agama misalnya. Yang kedua, kalau Baitul Tamwil itu mengembangkan. Misalnya ada dana yang dihimpun terus dipinjamkan ya, dipinjamkan ke pengusaha kecil, ke pedagang, ke petani, ke peternak, nelayan, nanti bagi hasil misalnya. Nah, itu mengembangkan. Jadi yang pertama bersifat sosial karena dia menghimpun dana, memberikan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan, ada bencana, bisa menarik uang itu dari hasil dari pengumpulan dari zakat, wakaf dan macam-macamnya, sedekah, itu disalurkan ke bantuan sosial. Ya, misalnya terjadi krisis, terjadi bencana alam, itu bisa. Ya, BMT bisa turun di situ. Tapi kalau Tamwilnya itu mengembangkan hartanya, yaitu ada kemiripan dengan koperasi syariah, dengan bank syariah. Ya, memberikan modal ke orang, ke pengusaha kecil, pengusaha menengah, terutama UMKM, untuk berkembang. Nah, itu ya lebihnya. Tetapi memang cikal bakal BMT itu sudah ada di zaman Nabi ya. Dari sejak era Rasulullah itu sudah ada. Meskipun waktu itu belum ada kantornya yang secara resmi, juga belum ada surat menyurat dan memiliki kop, itu belum. Nanti pertama kali itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sudah mulai ada. Dalam sejarah Islam itu pertama kali adanya pos itu juga sudah di masa pemerintahan Umar. Nah, di masa pemerintahan Abu Bakar sudah mulai mengembangkan, tetapi belum berkembang seperti di masa pemerintahan Umar ya. Tetapi memang cikal bakal BMT itu sudah ada di masa Rasul, yaitu menggunakan lembaga keuangan itu untuk menghimpun pajak. Jadi sistem pajak itu sebenarnya sudah ada ya di masa Nabi itu, ataukah orang non Muslim yang dilindungi itu membayar pajak, itu dimasukkan dalam kas negara, ya kan? Pajak tanah itu juga dimasukkan dalam lembaga negara. Ada yang mengurusi sendiri, ya, ada yang ditunjuk sendiri untuk mengurus itu, untuk mengatur setiap harta benda kaum muslimin. Ya. Nah, itulah nanti yang menjadi cikal bakal sebenarnya di dalam dunia Islam sebagai ada namanya Menteri Keuangan ya, karena memang ada yang mengurus itu. Jadi cikal bakal munculnya Menteri Keuangan di dalam tradisi Muslim itu dalam tata negara berawal dari tadi perbendaharaan harta tadi ya, Baitul Mal. Tapi Watamilnya belum, masih Baitul Malnya ya, dia perbendaharaan harta. Itu pada tahun kedua Hijriah pemerintah Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat dalam pembagian harta rampasan perang, terutama perang Badar. Itu mau dikemanakan, tetapi di masa itu dikembalikan ke negara. Oke. Kemudian Rasulullah mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Jadi pengeluaran itu sudah dicatat. Jadi sangat maju. Era Nabi itu, ya, Rasul itu sangat pandai dalam mengapa dia menjadi Nabi. Ya, sebelum menjadi Nabi, dia sudah pandai beradministrasi, sudah pandai berorganisasi, sudah pandai dalam tulis menulis. Gitu.
gitu. Sudah hebat sekali. Tidak mungkin seorang pengusaha sukses ya yang membawa kesuksesan setiap perdagangan ke berbagai negara, gitu kan? Kalau tidak pandai dalam bernegosiasi, tidak pandai dalam tulis menulis, tidak pandai dalam berbahasa. Itulah yang kemudian menjadi bantahan terhadap orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf, gitu. Saya termasuk golongan yang tidak sepakat, gitu. Karena bayangkan sekarang ada orang yang buta huruf, ingin mendirikan bisnis di 14 negara. Kira-kira masuk akal atau tidak? Tidak. Kalau dalam bukunya Ahmad Mansur Surya Negara, Api Sejarah jilid 1, dikatakan bahwa sekitar 14 negara yang dikunjungi Nabi dalam berdagang sepanjang hidupnya. Gitu. Bayangkan 14 negara. Ibaratnya sekarang itu bulan ini Anda pengusaha besar, Anda konglomerat misalnya, bulan ini Anda di Amerika, bulan depan ada di Jerman, bulan depan ada di Spanyol, bulan depannya ada di Afrika, macam-macam, 14 negara. Kira-kira Anda kaya raya apa enggak? Ya kaya raya. Maka Rasulullah itu sangat kaya raya. Itu sudah pandai mengolah itu. Jadi di masa kecilnya ya, dia mengembala kambing dulu, kemudian umur 12 tahun sampai menjelang menerima wahyu hampir 40 tahun, itu menjadi pebisnis. Jadi lebih lama Rasul itu sebagai pebisnis daripada menjadi nabi, gitu. Tapi menjadi nabi ini kan sebenarnya rentetan dari situ tadi. Dia sudah merdeka secara finansial, itu sudah dewasa, sudah bisa mengetahui berbagai macam kebudayaan, ilmu pengetahuan, itu sudah bernegosiasi dengan berbagai macam etnis, budaya, gitu. Rasulullah membawa properti yang cukup banyak dan barang-barang Siti Khadijah, ya. Tapi dalam sejarah setiap barang yang dibawa oleh Rasul, menurut sekretarisnya ya, yang dilaporkan kepada Khadijah itu laris manis itu dan sangat jujur. Maka Siti Khadijah sebagai pemilik modal ya, konglomerat terbesar di tanah Arab waktu itu sangat terkesan pada kepribadian Rasul, kepribadian Nabi Muhammad itu. Dia melihat ini aset yang luar biasa itu kan. Maka dia menyuruh orang kepercayaannya untuk melamar Muhammad itu ya, menyampaikan perasaannya. Jadi kalau ada perempuan yang menyatakan cintanya pada laki-laki itu sebenarnya mengikuti sunnah dari Siti Khadijah ya. Artinya betul-betul. Iya. Mengapa? Ya, kenapa orang hebat sudah seperti ini kan ya kita harus berjuang ya. Jangan menanti. Maksudnya sudah merdeka secara finansial, akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, jujur, di mana kita mau dapat orang seperti ini gitu kan? Mungkin Siti Khadijah daripada orang lain mendahului ya mending kita yang lebih dulu gitu ya. Maka Nabi meskipun menikah di umur 25 tahun dalam sejarah dalam sirah Nabawi, Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah itu 20 ekor unta. Itu 20 ekor unta. Dalam perhitungan unta Madinah itu 50 juta satu ekor unta. Kali 20 ekor unta, maka maharnya itu 1000 juta. Bayangkan. Ya, jadi umur 25 tahun Rasulullah itu telah merdeka secara finansial memberikan 20 ekor unta atau 1 miliar kepada Khadijah. Bayangkan kalau ada anak muda sekarang 25 tahun, pokoknya kamu menikah dengan saya kasih 1 miliar. Nah, kan gitu. Nah, itu sebenarnya mengapa? Itu sebabnya mengapa orang Arab itu mengapa dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa jangan kamu ketika kamu memperistri sudah menikah, jangan kamu meminta maharmu. Karena mengapa? Tradisi orang Arab itu maharnya tinggi-tinggi. Kecenderungannya itu kalau sudah bercerai dia ingin meminta maharnya. Itu tradisinya. Maka Allah itu sudah mewanti-wanti, kalau kamu sudah memberikan, kamu sudah menikah, kamu sudah memberikan, kamu jangan meminta maharmu. Tapi kalau di Indonesia kan kadang-kadang maharnya seperangkat alat sholat. Ya ngapain diminta lagi? Itu nggak relevan. Ya, seperangkat alat sholat ya nggak bisa diminta tuh. Apalagi kalau udah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih mau diminta. 15 tahun yang lalu saya memberikan kamu mahar seperangkat alat sholat. Kan memalukan sekali ya untuk diminta. Artinya ayat ini tidak relevan kalau di Indonesia begitu.
Nah, maka kita harus membaca konteksnya. Mengapa kok itu Allah itu mewanti-wanti kalau seperti ini? Oh, ternyata emang tradisi Arab begitu ya. Dia sangat tinggi begini. Mengapa? Untuk menghormati seorang perempuan yang waktu itu tidak menjadi manusia, ya. Karena mengapa dia disebut sebagai properti? Dia dimiliki. Jadi posisi perempuan di masa jahiliyah sebelum Muhammad menjadi nabi dan rasul, perempuan dalam posisi properti. Bisa dijual, bisa dibeli, bisa digilir dan macam-macamnya. Jadi dia sebagai ibaratnya memang berupa manusia, tapi dia masuk dalam kategori properti, ya, barang. Gitu ya. Jadi Rasul itu Allah itu dan Muhammad merubah merekayasa sosial itu. Nah, Rasul itu sudah sangat pandai dalam beradministrasi, membangun tata kenegaraan. Bahkan surat menyurat bersama dengan pemerintah kerajaan-kerajaan waktu itu, kerajaan yang lain, ya, di luar daripada Jazirah Arab, dan termasuk mendirikan Baitul Mal tadi. Nah, mengelola perbendaharaan keuangan. Bukan Nabi semua yang mengelola. Oke. Kalau misalnya ada yang takmir masjid, ya, sebagai ketua takmirnya, dia juga yang mengelola jadwal khatibnya, dia juga mengelola jadwal azannya, dia juga yang mengelola keuangannya. Itu berarti nggak beres caranya. Dikasih ke orang tuh biar transparan tuh. Jadi Rasul itu sebagai seorang pemimpin dia tahu batasan. Ini harus ada. Nah, kalau sekarang istilahnya ada menteri-menterinya, jangan semuanya yang dipegang itu. Jadi ada menteri keuangannya, ya, ada menteri pertahanannya, itu ada. Nah, sistem pengelolaan Baitul Mal di masa itu sederhana, belum ada kantor resmi, surat menyurat belum ada, dokumentasi juga belum, ya, belum ada TikTok, belum ada kamera, ya, dan lain-lainnya. Itu masih abad ke-7, ya. Harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagian kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, ya. Waktu itu masih kalau misalnya ada pajak masuk, ada sedekah yang masuk, ada zakat yang masuk, itu diserahkan kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Kaum muslim yang membutuhkan dan dihabiskan itu, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Oleh karena itu tidak ditemukan catatan resmi tentang laporan pemasukan pengeluaran Baitul Mal. Tidak ada catatan resminya, ya, tidak ada catatan resmi. Tapi dalam tradisi tutur, ya, karena tradisi lisan, orang Arab itu banyak juga menggunakan tradisi lisan seperti penyair dan macam-macamnya. Itu bisa ditemukan jejak-jejaknya, ya. Nah, nanti perbaikannya itu di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, menekankan pentingnya Baitul Mal, ya, atau fungsi Baitul Mal. Sumber-sumbernya berasal dari zakat, ya, infak, zakat fitrah, jizyah atau pembayaran dari non muslim yang dijamin perlindungan keamanannya, itu membayar, ya, dan lain-lainnya. Kemudian Abu Bakar menjalankan fungsi Baitul Mal secara lebih luas. Nah, ini setelah peninggalan Rasul, Abu Bakar itu mengembangkan, ya. Baitul Mal tidak semata difungsikan untuk menyalurkan harta, tapi untuk menyimpan kekayaan negara. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq itu bukan hanya menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya, setelah dihimpun, tapi dia mengembangkan, ya. Jadi menyimpan kekayaan negara di situ. Di situ juga pertama kali ditetapkan gaji untuk seorang khalifah, seorang amir, seorang presiden lah misalnya, ya. Jadi di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar itu pertama kali ditetapkan gaji. Jadi sebelumnya nggak digaji. Jadi Rasul itu menjadi pemimpin umat itu nggak pernah digaji, gitu, ya. Kalau dia mengembangkan agama, isi ceramah nggak pernah dikasih amplop, gitu, ya. Itu Nabi nggak pernah. Mengapa? Untuk apa? Rasul itu sudah banyak kekayaannya. Umur 25 tahun saja sudah merdeka secara finansial. Umur 40 tahun telah merdeka secara finansial. Tidak memikirkan lagi duniawi, gitu. Maka konsep yang paling bagusnya dalam Islam itu bekerja keraslah di masa mudamu, seperti yang diajarkan Rasul, yang diajarkan Muhammad itu masa kecilnya. Umur 40 tahun itu dia lebih banyak mengembangkan hartanya itu untuk kemanusiaan, untuk membangun negara, sosial. Ini yang tidak dibangun, fondasi ini tidak dibangun dari kalangan muslim hari ini. Mengapa kita terbelakang? Mengapa kita adalah kaum muslimin yang mundur? Gitu. Karena ini ekonomi nggak dibangun, gitu. Masih sampai umur 60 tahun, 70 tahun masih kerja keras.
untuk menghidupi anak istrinya. Karena mengapa? Di masa mudanya nggak merdeka secara finansial. Nah, Rasul itu sepanjang sejarah pernah nggak Anda membaca? Tunjukkan ke saya sejarahnya setelah Muhammad menjadi Rasul umur 40 tahun, dia bekerja apa? Ya, apa pekerjaannya untuk menghasilkan ekonomi, untuk menghidupi anak istrinya dan cucunya, yang merupakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Tunjukkan ke saya profesi apa yang dilakukan Nabi setelah umur 40 tahun. Maka kalau tidak, itu bisa dipastikan bahwa sebelum umur 40 tahun Rasulullah itu sudah memiliki berbagai macam aset. Dan itu terus berjalan. Maka dia keluar berdakwah pun sekian lamanya, itu terus mengalir uangnya. Ada terus. Ekonomi yang nggak pernah dipikirkan lagi. Nah, beda pejabat hari ini, nanti memikirkan ekonomi kalau sudah menjabat itu. Nah, karena mengapa sudah dibiayai oleh konglomerat. Nah, nanti ada transaksi, mengubah pasal, mengubah undang-undang sesuai dengan keinginan pengusaha. Mengapa? Karena dia maju sebagai calon pemimpin tanpa memiliki modal yang memadai gitu. Belum merdeka secara finansial. Maka prinsip dalam Islam itu mestinya orang yang sudah punya kecukupan setelah merdeka semua, maka dia hanya fokus mengurusi umat. Maka disebut sebagai siasa. Politik itu dalam Islam disebut sebagai siasa, artinya mengurusi umat. Bukan mengkalkulasi harta kekayaan umat gitu ya, tapi mengurusi. Gitu. Nah, itu luar biasa di dalam konsep Islam. Nah, ini yang menjadi kita pernah memiliki pedoman yang cukup bagus sekali waktu itu. Nah, ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Khalifah Abu Bakar di tengah perjalanan mau ke pasar ya. Jadi Abu Bakar itu juga pengusaha. Ada hadis yang mengatakan 10 sahabat Nabi, 9 diantaranya pedagang atau pebisnis itu. Ada juga yang mengatakan 10 pintu rezeki yang diturunkan Allah, 9 diantaranya diberikan kepada pedagang, pebisnis, pengusaha. 1 diantaranya dibagi-bagi, guru honorer, guru PNS, dosen, petani, nelayan, itu dibagi-bagi. Maka untuk menuju pada kemerdekaan finansial mesti melalui bisnis. Karena memang begitu ya. Allah sudah memberikan jatahnya yang lebih banyak kepada para pebisnis. Nah, Abu Bakar itu sudah punya harta kekayaan, tetapi memang dia tetap menjalankan aktivitasnya ke pasar. Di pagi hari bertemulah Abu Bakar di tengah jalan, dia memikul sendiri barangnya ke pasar itu. Dia sebagai khalifah gitu ya. Bayangkan sekarang kalau ada presiden, karena dia juga sekaligus pengusaha, dia sendiri yang memikul barangnya ke pasar. Ya, Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau pikul?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku kan pebisnis, aku pedagang. Tentu yang saya pikul adalah barang-barang saya untuk dibawa ke pasar." Nah, maka Umar mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau ke pasar lagi? Bukankah kau sekarang sebagai khalifah?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Wahai Umar, kalau saya tidak bekerja, apa yang saya pakai untuk membiayai anak-anak saya sama istri saya?" Begitu. Maka disitulah sejarah Abu Bakar Umar bin Khattab itu membawa ke rumah Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah itu pengelola Baitul Mal. Waktu itu sudah ada Baitul Mal. Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, mari kita ke rumah Abu Ubaidah ya, yang pengelola Baitul Mal, supaya dia menetapkan gajimu sebagai seorang pemimpin." Jadi situlah pertama kali ada gaji seorang pemimpin, ya, itu di pemerintahan Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab itu. Nah, sejak saat itulah khalifah ditetapkan gajinya yang hanya cukup hidup sederhana. Tidak boleh berpoya-poya, tidak ada tunjangan, tidak ada. Yang penting sudah hidup sederhana, sudah selesai. Nah, itu dalam prinsip penggajian dalam sistem waktu itu. Tetapi kan setelah Abu Bakar menerima atas dasarkan Umar tadi, ketika Abu Bakar meninggal dunia, ia justru berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan semua uang gajinya itu ke negara. Gitu ya, sebesar 6.000 dirham.
Umar pun berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, ia telah membuat orang setelahnya merasa kepayahan. Artinya belum tentu pemimpin setelah Abu Bakar bisa berlapang dada dan bersikap seperti Abu Bakar yang bekerja tulus ikhlas untuk rakyat, tidak mau menerima gaji, bahkan ditetapkan gajinya pun dikembalikan ke negara. Bayangkan ya, betapa mulianya seorang pemimpin begitu. Anggaplah misalnya Pak Prabowo, aku tidak mau terima gaji, ya menteri-menterinya jangan terima gaji, pokoknya kita harus mengurusi umat gitu ya. Kita bantu teman-teman kita, saudara kita di Papua yang gizi buruk, teman-teman kita yang lain yang kekurangan, itu kan, orang lansia yang tidak mendapat perhatian, orang-orang terlantar, gizi dan macam-macamnya kita urus. Wah, itu kan mulia sekali itu. Nah, ini kan yang tradisi yang pernah berkembang di dalam dunia Islam. Nah, ketika Umar menjabatnya, karena Abu Bakar sudah meninggal, khalifah selanjutnya adalah Umar. Kekayaan negara di Baitul Mal meningkat tajam ya, karena memang ini kan gagasannya Umar. Apa-apa memang kalau dalam tradisi pembaharuan, baik itu pembaharuan secara global, internasional maupun dalam lokal, Indonesia misalnya, itu sering merujuk kepada pemikiran Umar bin Khattab kalau dalam pembaharuan tajdid itu. Mengapa? Karena salah satu sahabat yang sering melontarkan ide-ide yang tidak biasa, ide-ide yang cemerlang, yang dulunya belum terpikirkan. Bahkan Nabi Muhammad pun kadang-kadang atas usulan Umar itu diterima ya. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu mengalah atas usulannya, pendapatnya, kalau ada pendapat yang lebih bagus dari Umar. Karena Umar ini punya pemikiran yang cukup bagus. Termasuk tadi Baitul Mal, dia juga punya gagasan menetapkan gaji pegawai pemerintah, itu juga dari Umar. Nah, ketika dia memimpin, dia mengembangkan itu sangat tajam ya, Baitul Mal itu tadi. Apalagi ketika dia berhasil menaklukkan Persia dan Romawi, harta kekayaan pun mengalir deras di kota Madinah. Pada tahun 16 Hijriah, Umar mendirikan kantor Baitul Mal. Nah, disinilah pertama kali mendirikan kantor Baitul Mal di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia mengangkat Abdullah bin Irkam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari sebagai wakilnya. Jadi di situ tata negara, perekonomian itu sudah dibangun di masa pemerintahan Umar, lebih dikembangkan lagi. Ia juga mengangkat juru tulis, menetapkan gaji pegawai pemerintah dan menganggarkan dana angkatan perang. Nah, itu di masa pemerintahan Umar. Jadi itulah cikal bakal munculnya Baitul Mal wa Ta'mil. Jadi ada dua hal. Yang pertama, dia sebagai perbendahara harta, tapi juga sebagai pengembang ya, dia mengembangkan. Sekarang berkembang, misalnya ada zakat profesi, ada namanya zakat pertumbuhan. Makin berkembang hari ini, misalnya ada zakat dari umat, jangan langsung dihabiskan, tapi itu bisa dibagikan ke orang untuk dikembangkan. Misalnya di desa tertentu ada beberapa, didata dulu ada berapa orang yang pengangguran tapi masih kuat bekerja. Misalnya ada 20 orang, terus ditawarin, kamu nggak mau dibantu, dimodalin, tapi nanti kita bagi hasil. Misalnya setiap orang diberikan domba atau kambing, jantan dan betina, kamu kelola itu, nanti berkembang. Nah, itu namanya zakat pertumbuhan ya. Ada dana tidak langsung dihabiskan tetapi berkembang. Akhirnya yang pertama, kita memperdayakan orang yang dulunya pengangguran, nggak punya pekerjaan ya, ataukah kita modali mau berbisnis, dia senang berjualan, atau dia punya hasil kebun tapi tidak tahu caranya untuk menyalurkan, itu bisa dibantu. Nah, nanti bagi hasil. Nah, itu BMT fungsinya di situ. Jadi memberikan modal untuk melipat gandakan modalnya lagi. Tapi memang dia juga bergerak pada sosial dan juga ekonomi atau profit dan non profit gitu ya. Oke. Itu yang menjadi tambahan untuk hari ini.